Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja masuk karena juga waktunya mepet. Saya usahakan supaya sesegera mungkin selesai dan saya bisa mengikuti acara di KBI 2 dengan tepat waktu. Bismillah. Saya masuk di sini pada pekan ke-27 ya. Oke, pekan ke-27 tingkat 4 ini masih pembentukan kata sesi kedua ya. Jadi pembentukan kata sudah sesi kedua lagi dan masuk ke subbab 5.8 yaitu adad ma'dud. Nah, adad ma'dud ini saya perbesar supaya lebih bagus. Gitu. Mengulang kembali, jangan lupa kita ulangi definisi tentang jumlah mufidah atau kalimat sempurna, yaitu kalimat yang memberi arti. Kalimat sempurna ini ada dua jenis, dimulai dengan isim disebut ismiyah atau juga kalimat nominal. Kalau di tempat lain nanti ada yang mengatakan jumlah mufidah, jumlah mubtadaiyah, nggak ada masalah ya, itu cuma istilah saja. Kemudian juga yang kedua adalah jumlah fi'liyah atau kalimat verbal yang dimulai dengan fi'il. Sementara ada temannya yang lain di dalam kalimat itu yang disebut unsur kalam, atau di mana sebagian daripada unsur kalam ada yang menyatakan sebagai sibih jumlah atau seperti kalimat, karena memang sibih jumlah kebanyakan atau pada umumnya adalah tidak memberikan arti yang komplit. Sehingga ada beberapa literatur yang hanya menuliskan yang dimaksud dengan sibih jumlah itu adalah jar majrur dan dzarf majrur. Bahkan jar majrur itu hanya disebut satu-satunya sibih jumlah, sedangkan dzarf majrur adalah ikutannya, sehingga namanya pun bukan dzarf majrur tapi dzarf mudhaf ilaih gitu ya, bukan majrur tapi mudhaf ilaih. Nggak apa-apa saudara, yang penting ngerti aja. Kemudian ada juga literatur yang menyatakan bahwa yang dimaksud sibih jumlah sampai dengan yang ke-6 ini, ke-6 gitu ya, ditambah isar musar ilaih, mudhaf ilaih atau idhofah. Saudara sudah kenal namanya idhofah, atau kita sebut di sini biar semuanya tertulis menjadi mudhaf ilaih. Biar kata yang pertama dan keduanya dibuat atau dimunculkan disebut mudhaf ilaih. Ya boleh, ada yang mengatakan idhofah boleh. Mausuf sifat juga sama, ada yang menyatakan naat man'ut. Nah, boleh gitu ya. Tapi kita karena untuk memudahkan kedua kata itu dibaca dari depan dan kemudian yang keduanya belakangnya, maka kita sebut mausuf sifat. Kalau naat man'ut dari belakang kemudian ke depan. Begitu juga akhirnya dari penelaahan dari berbagai literatur yang ada, ternyata ada lagi yang diklasifikasikan sebagai grup ke-sibih jumlah, yaitu atau unsur kalam ini adad ma'dud dan masdar muawwal. Dan hari ini kita memasuki bagian yang ini, yaitu adad ma'dud, dan ini bukan sebuah informasi sederhana. Kenapa? Karena aturannya begitu banyak dan kita harus membiasakan dengan aturan ini. Contoh, ketika saudara bilang 32, kita bilang 30, baru kemudian 2. Kalau bahasa Arab itu dari 2 dulu, 2 dan 30, begitu. Makanya
dimulai dari belakang dulu. Begitu juga Jerman, bahasa Jerman saudara juga akan mengalami kebalikannya, 2 dan 30. Zwei und 30. Zwei und 30. 2 dan 30 begitu bahasa Jermannya. Begitu juga bahasa Arab, itu kita buat dulu 2 dulu baru 30. Itu ya. Ini sebagai contoh bagaimana adat ma'dud ini agak sedikit kompleks, ditambah lagi ada masalah gender yang tidak bisa tidak harus mengikuti rule-nya. Ada yang gender boleh sama, ada yang gender boleh bertentangan atau bukan boleh, tapi wajib sama, wajib bertentangan dari adat dengan ma'dudnya. Begitu juga nanti ketika masuk ke puluhan dan angka. Ada yang wajib sama, ada yang wajib bertentangan. Nah, menjadi akhirnya agak-agak sulit ya. Ditambah lagi ada yang menggunakan aturan, mengadop aturan tamyiz, mengadop aturan naat man'ut, mengadop aturan idofah dimasukkan pada saat penulisan. Jadi kombinasi dari itulah yang menyebabkan kita punya beberapa aturan di bawah ini. Mari kita lihat judul adat ma'dud ini atau disingkat AM adalah kaidah hitungan. Saya lebih suka kaidah bilangan ya. Bilangan atau hitungan yang karena nanti kalau kita bicara angka, kalau angka itu tidak termasuk adat ma'dud. 1, 2, 3 ya sudah itu 1, 2, 3 angka. Tapi kalau bilangan ada yang dibilang gitu. Hitungan ada yang dihitung gitu ya. Yang merupakan 2 rangkaian kata yang terdiri dari adat yang diikuti dengan ma'dud. Jadi adat adalah yang menyatakan harusnya sini bilangan ya, sebaiknya saudara gunakan ini adalah bilangan ya, sama dengan ini. Menyatakan bilangan sejumlah tertentu hitungan atau disebut juga isim yang menunjukkan bilangan. Nah, udah ada sebetulnya di bawah, mohon maaf. Nah, udah ada. Bilangan ya. Adat itu bilangan. Itu paling benar. Adat adalah bilangan. Ma'dud adalah yang dinyatakan oleh angka tersebut atau sesuatu yang dihitung, sesuatu yang dibilang oleh si angka tersebut ya. Kalau angkanya itu cuma number ya. Bilangan itu adalah adat. Contoh ja'a isruna tilmidan. Ja'a saudara tahu ja'a itu adalah datang karena ini fi'il madi maka ditambahkan telah menjadi telah datang. Karena ini berdomir huwa maka kita harus bercuriga apakah di belakangnya ada yang bisa menggantikan huwa. Ternyata di sini ada yaitu isruna tilmidan ya. Isruna ternyata dari 2 itu tilmidan adalah memiliki harokat fathah atau nasab, sedangkan isruna itu adalah doma. Nah, karena dia ropa. Ya, ropa dengan waw nun. Karena dia ropa di situ dengan waw nun, maka ini bisa menggantikan huwa. Berarti yang telah datang itu bukan huwa sekarang. Diganti dengan isruna. Siapakah isruna itu? Isruna itu ternyata 20. Tapi 20 tidak bisa selesai. Karena dia sebagai adat. Nah, karena dia sebagai adat, dia diikat dengan yang berikutnya, yaitu tilmidan. Tilmidan itu adalah murid laki-laki, karena tidak ada tak marbutohnya. Maka menjadikan yang menjadi fa'il itu adalah isruna tilmidan. Jadi yang telah datang itu adalah 20 murid laki-laki. Sehingga bisa saja diartikan bahasanya 20 murid laki-laki telah datang. Begitu, karena fa'ilnya boleh di depan dibacanya. 20 murid laki-laki telah datang. Ya, untuk mudah menerjemah, maka saya tulis masih telah datang 20 murid laki-laki untuk melihat
connect satu demi satunya. Tetapi pembacaan yang benar menjadi 20 murid laki-laki telah datang. Begitu. Nah, ketika saya katakan isruna tilmidan, itu menjadi fa'il, adalah fa'ilnya terbentuk dari adad ma'dud. Di mana di sini di dalam penjelasan di bawah, isruna adalah kata yang disebut sebagai adad. Isruna adalah adad. Karena menunjukkan bilangan artinya 20 di situ. Dan kata tilmidan disebut sebagai ma'dudnya. Karena merupakan sesuatu yang ditunjuk oleh si bilangan adat itu 20 apa? Ternyata 20 murid laki-laki. Jadi satu kesatuan ini itulah yang disebut sebagai adat ma'dud. Dan sekarang kesatuannya itu mewakili sebagai fa'il. Nah, jadi gitu. Fa'il dari apa? Fa'il dari ja'a. Kenapa ja'a boleh menggunakan fa'il di belakang? Karena ja'a mengandung domir huwa. Gitu. Dimulai dari bilangan terkecil. Ya, sekarang mari kita belajar dari bilangan terkecil. Yaitu yang kita kenal sebagai 0. Nah, sifrun. 0. Ya, sifrun itu 0, tapi nanti biasanya dipakai dalam menunjuk nomor atau seperti nomor telepon dan sebagainya. Itu 0. Ya. Tapi dalam angka puluhan dan sebagainya, 0-nya tidak dibaca tapi diganti dengan istilah lain. Ya. Kita ambil contoh dulu, mulai kita belajar seperti anak SD, tentunya belajarnya dari 1 dulu, 2 dulu, gitu, tidak langsung jutaan gitu ya. Walaupun ada kelas-kelas yang sudah menginginkan hitungannya itu jutaan. Sudah ada kelas yang hebat ya. Silahkan. Tapi kita belajar dari 1 dan 2 dulu. Di sini 1 dan 2 itu triknya atau yang harus diingatnya saya simpan di depan. Kaidahnya naat man'ut atau mausuf sifat titik. Nah, itu aja yang harus diingat. Karena apa? Karena nanti adatnya sebagai naat sebetulnya jadi tidak perlu dibaca. Nah, udah tahulah naat man'ut pasti adalah ada adat, ada ma'dud. Nah, ini juga tidak perlu dibaca walaupun saya tulis ini adatnya adalah naat, itu adalah sifat, sedangkan ma'dudnya adalah man'ut. Nah, maka dalam membaca kan mausuf ke sifat begitu. Jadi artinya nanti ma'dud dulu ditulis di depan, baru adat di belakang. Ya, karena aturan naat man'ut seperti itu, atau aturan mausuf sifat seperti itu, mausuf dulu baru sifat gitu ya. Nah, sehingga nanti ma'dud dulu baru adat. Nah, walaupun akhirnya A dan B tidak perlu diingat. Karena sudah cukup dengan nomor 1. Baru tambahan informasinya sebetulnya untuk 1 dan 2 selalu ingat adalah 2 ini. Pertama mengenai gender, a'dad dan ma'dud ini harus sama. Nah, baru yang ini penting harus sama gitu. Jadi kalau yang dibilangnya atau ma'dudnya itu adalah perempuan, maka adatnya harus perempuan. Kalau yang dibilangnya adalah laki-laki, maka juga hitungannya atau bilangannya harus laki-laki. Gitu aja. Begitu juga bilangannya. Ya. Ini juga kalau dalam hal ini untuk 1 dan 2 harusnya jamaknya tidak perlu ada. Karena 1 dan 2 itu mufrad atau musanna. Kalau dia mufrad juga bilangannya mufrad. Kalau musanna juga bilangannya musanna. Ya. Jadi ini harus sama. Diingatkan di bawah bahwa susunan adat ma'dud dalam kalimatnya ma'dud didahulukan dari adat atau mausuf dulukan dari sifat. Maka saya susun bila, nah cara membaca tabel ini bila adatnya gitu, adat, maka kita harus mencari adat untuk mu'adad. Mu'adad itu sebetulnya ma'dud tadi ya. Apabila ma'dudnya itu muzakkar, maka menggunakan tabel yang kiri. Apabila ma'dudnya mu'anas, maka
pakai yang kanan. Untuk siapa? Untuk adatnya. Begitu. Sebagai contoh misalnya dalam membuat tulisan itu nomor pertama kita harus konsennya kemana? Ke madud. Nomor satu tuh kita pikirnya madud dulu. Jadi madudnya kita lihat gitu ya. Madudnya apa? Adalah kolaman. Kalau kolaman itu adalah pulpen dan kolaman itu adalah muzakkar, maka kita pilih pilihannya adatnya adalah juga muzakkar, yaitu ini. Kemudian kolaman itu kalau kita mau sebut satu, maka tentu pilihnya yang ini. Jadi pilihlah oleh kita wahidun di situ. Jadi bacaan kita kolamun wahidun gitu. Kolamun wahidun, coba kita lihat. Selain memang gendernya sudah betul, jumlahnya sudah betul, dan dia mengikuti mausuf sifat. Apa itu mausuf sifat? Depan dan belakang harus sama-sama. Ini pun un. Gitu. Jadi kolamun wahidun. Bukan kolamu wahidun. Atau bukan kolamun wahidu. Tidak. Dua-dua tanwin. Sama harus. Karena dia mausuf sifat. Begitu juga ketika saya punya pulpen tadi, ternyata juga muzakkar tetapi dua. Kolamani. Kolamani. Berarti sama seperti tadi. Muzakkar juga tapi pilihannya yang dua. Gitu. Di situ isnani yang saya ambil dari sini. Masukkan kemari. Begitu. Kolamani isnani. Kalau itu buku, ya ganti aja bukunya. Kitabun, sama-sama juga kitabun juga adalah laki-laki, muzakkar, maka tetap aja wahidun sama dengan yang ini, begitu, sama dengan yang atas. Begitu juga satu laki-laki, rojulun, wahidun juga sama juga, gitu. Nah, ketika satu perempuan, imro'atun, tun, di sini ada tun, maka tentunya saudara pergi ke tabel, perginya ke sebelah kanan kalau tun. Mu'anas yang ini. Nah, kalau perempuannya satu, pilih yang ini. Wahidatun, satu perempuan, begitu. Begitu juga ketika dua laki-laki, kembali lagi laki-laki, rojulani, balik lagi ke kiri lagi. Ke sini, isnani, gitu kalau laki-laki. Tapi kalau dua perempuan, imro'atani, perginya ke kanan lagi. Isnatani yang diambil, masukkan ke sini. Begitu aja. Jadi, betapa tabel ini tinggal dipakai. Gitu. Caranya seperti itu. Jadi, kita lihat dulu makdudnya yang paling penting dan kita simpan di bagian depan sebagai mausuf. Gitu. Nah, di sini yang harus kita perhatikan pada saat menuliskan ini, di dalam kehidupan sehari-hari, sering kalau saudara mengatakan misalnya kolamun, itu kan juga satu, Pak. Iya, tetapi lebih baik kalau orang bicara kolamun, jangan bilang satu, tapi ini bilangnya sebuah pulpen. Kenapa kolamun kok jadi sebuah pulpen? Bukan satu pulpen. Kalau kolamun wahidun, itu satu pulpen. Karena kalau satu pulpen jelas benar-benar cuma satu. Tapi kalau kolamun sebuah pulpen, itu masih menyisakan. Apakah sebuah pulpennya itu 3? Sebuah pulpennya itu hanya mau menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pulpen, bukan sebuah buku. Jadi ini masih nakiroh kalau kolamun. Begitu. Ini sebuah buku. Iya betul ini sebuah buku. Tapi bukunya ada berapa? 2, 3, dan sebagainya. Bukan sebuah meja, bukan sebuah mobil gitu. Jadi belum clear. Tapi ketika saya bacanya kolamun wahidun, itu jelas-jelas tidak bisa menjadi lebih daripada satu. Gitu. Nah, tetapi kalau saudara nulis masih menggunakan satu pulpen cukup kolamun aja, juga tidak apa-apa. Orang tahu bahwa kolamun bisa saja
atau sangat mungkin itu menjadi 1 pulpen. Sedangkan kolamani itu pasti 2. Sehingga apa? Kolamani kalau tidak ditulis isnani belakangnya, nggak apa-apa. Cukup kolamani. Orang udah pasti tahu itu 2 pulpen. Tidak ada yang lain. Begitu. Pasti 2 pulpen. Jadi kalau ada kolamani dengan kolamani isnani, maknanya menjadi sama. Kolamani isnani dengan kolamani itu menjadi sama. Tetapi ketika 1 kolamun dengan kolamun wahidun, hati-hati. Karena kolamunnya mewakili nakiro, mewakili semuanya. Begitu. Nah, kita lihat sekarang bilangan 3 dan 10. Kalau tadi menggunakan mausuf sifat, nah kali ini ketika 3 sampai 10 itu idofah. Ingat, ada 1 jelas, ada 2 jelas. Lebih daripada 2 atau disebut 3 dan seterusnya kita sebut sebagai jamak. Begitu. Ya. Dari situ mulainya. Karena kita itu tahu jamak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu jamak. Beda dengan 1. Kalau 1 tertentu, 2 tertentu, bahasa Arab itu begitu. 3 baru disebut jamak. Kalau begitu, 3 sampai 9 ini atau sampai 10 ini sudah kita sebut aja jamak. Sehingga nanti mudhof ilaihnya atau ma'dudnya atau mudhof ilaihnya adalah jamak. Begitu. Karena dia idofah aturannya, maka tentunya belakangnya adalah majrur. Begitu. Tuh. Jadi yang saudara harus hafal yang ini aja. Dipakai kaidah idofah yaitu mudhof ilaihnya atau ma'dudnya adalah jamak dan majrur. Ya, ditulis dalam bentuk nakiro, tidak pakai al ya, tidak boleh pakai al. Ya. Jadi mudhof ilaih itu kan ada juga yang al. Nah, yang mudhof ilaih dipakai untuk tulisan 3 sampai 10 adalah yang nakiro. Ya. Nakiro, mudhof ilaihnya, begitu. Nah, jadi dengan mengingat nomor 1 itu sebetulnya sudah mengcapture bahwa adatnya adalah mudhof pasti, ya, madudnya adalah mudhof ilaih pasti. Jadi sebetulnya 2 poin yang ini tidak perlu kalau saudara sudah sadar dengan yang nomor 1, idofah pasti, kemudian majrur dan yang dipakai yang nakirohnya, mudhof ilaihnya. Kemudian karena 3 itu bukan 1, bukan 2, dan 3 itu adalah klasifikasinya jamak, maka kita kasih jamak. Itu mengingatnya. Sudah. Gampang sekali. Jamak, nakiroh, majrur, udah. Itu yang paling penting sebagai idofah. Nah, tetapi tambahan kaidah yang ini aja. Tambahan keduanya. Yaitu ada kekhususan dalam gender antara adat dan ma'dud harus berlawanan. Makanya saya kasih merah. Ini aja yang harus diingat. Ya, ingat tadi balik lagi ke sini. Bedanya dengan di sini apa? Di sini ada dan ma'dud harus sama. Gitu. Karena dia menggunakan mausuf sifat. Harus sama, nggak boleh beda. Tetapi ketika kita menggunakan idofah dan ini untuk yang jamak, kemudian tentunya ma'dudnya itu juga majrur dan nakiro. Nah, si ma'dudnya ini dengan adat harus berlawanan. Artinya bila ma'dudnya adalah muzakkar, maka adatnya harus mu'anas. Sedangkan apabila ma'dudnya adalah mu'anas, maka adatnya adalah muzakkar. Oleh karena itu, kalau saudara membaca tabel ini, kalau ma'dudnya muzakkar, maka adatnya baca di bawah, gitu. Kalau ma'dudnya mu'anas, lihat, sekarang saudara perhatikan. Kalau ma'dudnya muzakkar, laki-laki, malah sekarang ini semua dikasih tak marbuto. Karena harus berlawanan. Karena saya nanti ma'dudnya akan dipakai untuk yang muzakkar. Sehingga
si bilangannya, si adatnya semua pakai tar marbuto. Salah satun, arbaun, gitu. Ya, ketika dulu di madrasah kan kita bisa salah satun, tiga, arbaatun, semua pakai tun. Satun, sinatun, sab'atun, samaniatun, gitu ya. Semua tun, tun, tun. Karena kita diajarkan untuk yang muzakkar, yang paling pertama dulu, gitu. Yang mu'anasnya justru di sini tidak ada menggunakan tak marbuto. Salasun, arbaun, homsun, situn. Nah, saudara harus perhatikan di sini. Saya kok menuliskan ini pakai tanwin? Iya, karena angka 3 dan seterusnya sering nanti dipakai ketika digabung dengan yang lain. Ketika dia berdiri sendiri. 32 tadi itu menjadi salah sun dulu atau salah satu dulu. Wa depannya apa? Gitu. Nah, jadi kalau puluhannya misalnya isruna, maka salasu isruna gitu. Salah satu asaro gitu dan seterusnya untuk di belakang, ya. Nah, oleh karena itu ditulisnya masih pakai tanwin. Pada saat digunakan untuk makdudnya, adatnya itu adalah untuk makdudnya yang 3, 4, 5 dan seterusnya, adatnya itu, ya, tentunya karena mudhof ilaih, mudhof tidak boleh tanwin. Maka salasu harus dihilangkan tanwinnya. Salah satun harus dihilangkan tanwinnya dalam pemakaiannya begitu. Jadi tidak bisa salah satun gitu ya, kemudian langsung ke makdudnya. Nah, kita ambil contoh gitu ya. Lihat, bulan suhurun, suhurun, suhurun bulan. Karena dia adalah mudhof ilaih, maka jadi suhurin, gitu. Tapi suhurin itu adalah laki-laki, tidak ada ta marbuto, maka muzakkar. Karena muzakkar dipilihnya adalah salah satun. Karena salah satun sebagai mudhof di depan, begitu, maka dia dihilangkan tanwinnya menjadi salasu suhurin, itu 3 bulan. Masa tidak, ingat saya salah dalam tulisan sebelumnya, tidak ada alifnya, ya, dan sinnya adalah pakai sin yang ini, tolong dicek. Masa tidak. Nah, masa jidun atau masa jidah ini apa ya? Kok jadi seperti itu? Oh, sebentar, tadi saya belum menyatakan yang ini nih. Menyatakan apa? Cerita mengenai jamak. Bahwa ketika mengidofah yang disebut sebagai kaidah dari ma'dudnya harus jamak. Oh iya, kalau begitu bulan itu suhurun tadi itu jamak. Sahrun suhurun gitu. Suhurun itu jamaknya, yaitu menjadi suhurin. Kalau begitu masjid menjadi masajidun. Tapi masajidunya itu tidak pakai tanwin. Masajidu. Masajidu. Kalau dilihat dari buku yang dulu disuruh oleh saya untuk dibeli di sini. Masajidu. Jamaknya kalau masajidu berarti klasifikasinya isim goiru munsorif. Klasifikasinya tidak ada tanwinnya. Ketika dia dijadikan jamak itu klasifikasinya menjadi isim goiru munsorif. Karena tidak ada tanwinnya, ketika disuruh menjadi mudhof ilaih, menjadi harokat kasroh, maka menjadi masajida. Begitu. Masajida ini adalah menjadi jarnya dari masajidu. Begitu. Karena asalnya tidak ada tanwinnya. Ketika dikasrohkan menjadi masajida. Nah, oleh karena itu, adatnya dipilih yang mana? Karena dia itu adalah muzakkar, balik lagi pakainya yang ini, yang 3, salasun. Tapi karena dia sebagai mudhof, maka dia menjadi salasu masajida, 3 masjid. Oh, jadi saya tahu sekarang
Ini semua yang diambil adalah jamaknya. Kenapa seperti itu? Karena aturannya di sini dikatakan bahwa makdudnya itu adalah jamak. Jamak. Idofahnya itu menggunakan jamak. Kenapa? Karena 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah jamak dan seterusnya. Bukan 1, bukan 2. Begitu. Untuk mengingatnya gitu aja. Jadi salasu suhurin itu adalah jamak taksir. Begitu juga salasu masajidu itu juga jamak taksir. Karena masajida menjadi masajida, asalnya masajidu itu karena berubah dia harus sebagai mudhof ilaih, harus kasroh. Tapi karena dilarang kasroh, isim ghairul munsharif, maka menjadi masajidah. Begitu juga salasu aklamin. Nah, kalau aklamin itu dari kolamun, kolamun itu 1, aklamun itu adalah jamak daripada kolamun tadi, daripada pulpen. Coba lihat kembali lagi. Ketika di sini pulpen, kolamun, gitu. Tapi ketika dibuat jamak, lihat di buku, nggak usah saudara kemudian mencoba menghafal sambil beratus-ratus kali dibaca. Ya, tidak perlu. Tapi sekali kebaca, 2 kali kebaca, otomatis nempel sendiri. Jadi kita tahu aklamun. Tapi karena dia harus menjadi mudhof ilaih, menjadi aklamin. Nah, aklamin diambillah adatnya. Adatnya untuk 3, tetapi laki-laki lahir ke sini. Oh, balik lagi ke yang ini. Salah satu. Maka ketemu di situ karena dia sebagai mudhof, nggak boleh pakai tanwin. Jadi salasu aklamin. Selesai 3 pulpen. Kalau 8 pulpen, lihat aklaminnya sama. 9 pulpen, aklaminnya sama. Karena sama-sama dia sebagai jamak. Yang berbeda tinggal depannya aja. Depannya ambil semua yang muzakkar. Dari 8 apa? Sama niatun. Menjadi sama niatu. Gitu. Hilangkan tanwinnya. Tis'atun. Menjadi tis'atu. Gitu. Ya kan? Begitu juga ketika 8 mobil. Mobilnya ganti dulu. Ternyata mobil itu sayarotin jamaknya. Dari sayarun, ya sayarotun, dari sayarotun pakai tak marbuto, berarti dia dianggap sebagai sebagai mu'anas. Maka karena mu'anas, 8-nya ambil dari mu'anas. Mana 8 mu'anas? Yang ini. Ya, maka di sini diambil 8-nya sama nun menjadi sama nu. Jangan pakai tanwin. Saya rotin, nah, jamaknya. Dan jamaknya sama saya rotin itu aslinya kan saya rotun, tetapi kemudian karena dia harus kasroh menjadi saya rotin, begitu. 8 mobil. 9 mobil, ya sama juga. Karena ini adalah tadi sebagai mu'anas, maka ambil sebelah kanan. Yang berlawannya mu'anas itu, oh tidak kelihatan ya. Ini. Tis'un. Gitu, ya. Karena tis'un, karena dia tis'un, maka saudara sekarang ambil di sini menjadi tis'u. Nah, jangan pakai tanwin. Tis'u 9 mobil. Tis'u saya rotin. Gitu. Clear sudah? Sampai 10 aturannya sama. 3 sampai 10, 1, 2 dipisahkan dari 10. Mulailah kita masuk pada 11 dan 12. Nah, untuk 11 dan 12, kenapa dipisah dari 13 ke 19? Ingat lagi tadi. 1, 2 itu dipisahkan dengan 3, 9. Maka 11, 12 dan 13, 19 juga saya pisahkan. Karena memang aturannya sedikit berbeda. Ingat, 1, 2 itu diawali dari sesuatu yang asalnya tertentu. 1, 2. Sedangkan yang 3 itu pasti jamak. Gitu ya belakangnya itu. Ya dari 3 sampai 9.
Oleh karena itu, kita harus hafalkan, atau bukan hafalkan, kita harus mengerti, kalau yang pertama tadi mausuf sifat, yang kedua idofa, yang ketiga tamyiz. Apa itu tamyiz? Bukan kelas tamyiz. Tamyiz itu bahasa artinya tuh penerang. Tetapi di dalam ilmu nahwu, tamyiz itu adalah yang memiliki harokat mansub. Nah, ini yang penting. Nah, mansub. Gitu. Karena 11 dan 12 itu bukan jamak, maka dikasih mufrad. Begitu logikanya. Nah, diambillah bukan yang al tetapi yang nakiro. Udah, itu yang utama. Itu yang utama. Karena tamyiz itu aturannya di dalam ilmu nahwu itu adalah, ilmu nahwu sorof itu adalah dia fathah, dia mansub, itu tamyiz ya. Jadi sekarang kalau tadi mudhof ilaih itu adalah kasroh gitu ya. Kalau sekarang yang 11 12 itu, atau yang pertama itu mausuf sifat selalu ngikut gitu ya. Nah, kalau yang sekarang 11 12 itu adalah tamyiz dan dia adalah mansub begitu, yaitu fathah. Tapi karena 11 dan 12 ekivalen dengan 1 dan 2, maka dipakainya mufrad begitu. Karena belasan itu terdiri dari 2 angka, belasan itu terdiri dari 2 angka. Ya. Angka yang pertama tentunya ini ada 10. Mana 10? Ini nih. Asterun dan asarotun. Nah, 10-nya kita pakai sekarang untuk 11 12. Nah, karena adadnya atau bilangannya ada 2 angka, maka dipisahkan bilangan satuan dengan bilangan puluhan selalu beri'rab fathah. Ini mah rule aja. Bahwa mabniyun alal fathi artinya selalu dibuat satuan dan puluhan beri'rab fathah. Suka tidak suka, apapun posisinya, ketika dia sebagai fa'il, ketika sebagai maf'ul, ketika sebagai ada awamilul, tetap dia fathah. Karena dia mabni. Mabni itu tidak boleh berubah, gitu. Bilangan satuan dan puluhan, gendernya pun harus sama. Ingat cerita 1 dan 2. Ingat 1 dan 2. 1 dan 2 juga dia menggunakan yang sama. Maka di sini pun harus sama. Gitu. Jadi harus ingat yang ini fathah. Yaitu berdekat sama nanti dengan maknudnya juga fathah. Berarti nanti itu akan fathah semua dong. Satuan fathah, puluhan fathah, maknudnya juga mansub atau fathah juga. Nah, jadi ketika ada belasan, 11 dan 12 semua a gitu lah. Nah, jadi yang ini sebetulnya tidak perlu karena sudah dijelaskan di nomor 1. Gendernya ada dan madud harus sama, ya. Misalnya yang ini menjadi tidak perlu begitu karena sudah ada di sini, gitu ya. Barulah kemudian yang perlu lagi ini jumlah bilangan madud harus ditulis mufrad. Udah ada juga di atas. Sebetulnya ini nggak perlu juga. Berarti informasi kita apa? Informasi kita yang penting tuh ini, dan itu. Dan ini juga gampang ikat yang lalu, yang 1 2. Fathah ingat dengan mansubnya. Jadi sebetulnya yang harus kita tahu ini aja. Gitu. Jadi kalau 11 12 tamyiz, mufrad, nakiroh, mansub, udah itu aja inget udah. Tinggal dikembangkan menjadi semua ini di bawah, gitu. Di bawah itu kembangannya supaya clear maksudnya, ya. Sehingga ketika 11 12 lihat 11 12. Ketika dia muzakkar, ya, makdudnya muzakkar kan laki-laki. Berarti tidak ada tak marbuto. Berarti adadnya juga muzakkar itu tidak ada tak marbuto, begitu. Ahada, asaro, dan dua-duanya puluhan dan satuan, satuannya ahada, puluhannya asaro, itu adalah dibuat fathah. Ahada, asaro, isna, asaro, 12, begitu. Ya. Tapi ketika nanti makdudnya mu'anas, ketika nanti saudara ketemunya makdudnya mu'anas, gitu ya. Mu'anas juga nanti kan pakai
fathah juga iya, tetapi bedanya di sini ada tak marbutoh. Gitu, harus sama gendernya. Ada asrotan, bedanya cuma di situ. Asrotan. Coba kita cek di atas waktu 10 bagaimana. Kan lihat di sini. Iya ya. Kalau ini asrot gitu. Di sini asa. Nah, sekarang di sini beda ini ternyata. Oh iya. Nah, ini yang harus saudara hafal tuh bagian ininya. Cara penulisannya. Ahada asrotan gitu. Isnata asro tan. Tapi semua A. Mari kita contoh, ambil 11 pemuda. Kita lihat dari mana? Dari pemuda dulu. Pemuda. Pemuda itu ternyata ditulisnya muzakkar. Karena dia muzakkar dan harus fathah karena dia tamyiz. Jadi dari rojulun. Kenapa dia rojulun? Bukan rujulun. Karena rojulun itu adalah dia sebagai mufrad rojulun. Karena 1-2 klasifikasinya mufrad. Nanti 13 ke sana baru jamak. Begitu. 1-2 kembali lagi dia mufrad. Jadi rojulun gitu. Rojulun karena dia disuruh fathah oleh tamyiz, oleh mansub menjadi rojulan. Nah, sudah selesai nih cerita makdudnya. Ketika rojulan itu laki-laki, muzakkar, ketika mau dicarinya 11, carinya 11. Ternyata semuanya fathah. Ahada asaro. Masukkan di situ ahada asaro. Selesai. Ahada asaro rojulan. Begitu juga imro'atun. Imro'atun itu seorang wanita, tetapi seorang wanita kalau mau dibuat jadi 11 harus imro'atan. Nah, dijadikan fathah. Imro'atan, kemudian diambil 11-nya tetapi yang kolom wanita, yang kanan. Jadi ihda asrota. Begitu. Sama-sama pakai tak marbuto, jangan lupa harus sama. Begitu. Begitu juga ketika 12, pulpen. Pulpennya kolaman, jangan aklaman lagi. Lihat di sini. Ketika tadi di sini pakai ak. Kenapa? Karena dia dibuat jamak untuk 3 sampai 9. Tapi ketika 11 12 kembali menjadi mufrad. Kolamun. Kolamun kalau difathahkan menjadi kolaman. Ketika jadi kolaman dikasih 12, 12-nya ambil tabel di atas yang laki-laki karena di sini tidak ada tamar buto, ambil yang itu, begitu. Jadi isna asaro kolaman. Ini enak kan? Tas. Ini untuk ibu-ibu nih. Ya, hakibatun. Karena dia dibuat harus fathah menjadi hakibatan, tetapi ingat ada tamar buto berarti dia wanita, carinya 12 dari sebelah kanan. Isnata asrota. Ya, ini semua fathah, tetapi 2 yang belakang ini sama-sama dia pakai tak marbutoh 12 tas. Di dalam contoh kalimat yang sempurna, ini juga kalimat tapi tidak sempurna, begitu ya. Kalimat juga tapi tidak sempurna. Yang ini kalimat sempurna nih. Ja'a ahada asrotil midan. Ingat tadi lagi ada ja'a, ada huwa, harus diganti oleh siapa? Ahada. Oh, ahada apa ini? Ahada asaro. Oh, ahada asaro ini 11. Tilmidan. Tilmidan itu adalah murid laki-laki. Berarti ini 11 murid laki-laki. 11 murid laki-laki statusnya fa'il. Fa'il itu harus domah, fa'il itu harus rofa, begitu. Kedudukannya rofa memang. Tapi berdasarkan aturan adan makdud dia harus ahada asarotil midan, semuanya fathah, ngalah itu aturan rofa. Kedudukannya tetap rofa. Ahada asarotil midan, gitu. Itu rofa. Karena dia fa'il. Karena dia fa'il dibaca duluan. 11 murid laki-laki ja'a telah datang, begitu. Kalau dibaca di bawah, ahada asaro adalah isim adat yang dihukumi rofa karena berkedudukan sebagai fa'il. Namun harokat huruf akhirnya tetap harus fathah
karena berhukum mabni fathah menurut adad ma'dud tadi gitu. Kata tilmidan adalah isi ma'dud yang dihukumi mufrad nakiroh mansub. Karena mansub maka dia pakai fathah tilmidan bukan tilmidun. Gitu. Karena 1-2 klasifikasinya mufrad, gitu. Maka dipanggilnya tilmidun bukan talamidun. Gitu. Bukan yang jamak begitu. Mari kita lihat kalau contoh yang kedua. Ro'aitu ahada asaro tilmidan. Nah, ingat di sini. Ro'aitu tu-nya itu adalah saya. Kalau saya tidak bisa digantikan. Kalau tidak ada menggantikan, dirinya adalah fa'il. Saya adalah fa'il. Telah melihat. Kalau begitu yang berikutnya boleh menjadi maf'ul. Berarti ahada asarotil midan adalah maf'ul. Maka maf'ul harus fathah, kebetulan saja ini fathah. Itu kebetulan. Karena ahada asaro itu mah aturan daripada si adad ma'dud. Ahada asaro adalah isim adad yang dihukumi nasab. Karena berkedudukan sebagai maf'ul bih. Namun harokat huruf akhirnya tetap harus fathah. Ya kebetulan aja fathah. Karena berhukum mabni fathah. Begitu. Tilmidan adalah isim ma'dud yang dihukumi mufrad. Nah, 1-2 itu mufrad. Nakiroh dan mansub. Karena dia adalah tamyiz. Begitu. Bagaimana dengan contoh yang bukan rofa, bukan nasab, tetapi majrur? Kita ambil contoh. Maroktu, balik lagi. Saya telah berjalan bertemu dengan siapa? Bi ahada asarotil midan. Ada bi. Nah, bi dengan ka seperti. Oh, berarti berikutnya majrur. Kan gitu. Karena dia majrur, maka diharokati dia harusnya adalah kasroh. Tetapi di sini ahada asarotil midan. Ahada asaro adalah isim adad yang dihukumi jar karena diawali dengan bi, namun harokat huruf akhirnya tetap harus fathah karena berhukum mabni fathah menurut hukum adad ma'dud. Sedangkan tilmidan adalah isim ma'dud yang harus mufrad karena 1-2 itu mufrad dan dia masuk karena dia dihukumi tamyiz. Begitu. Baru sekarang masuk ke 13-19. Tenang, kita kuliti kalau di KBI mah, tenang aja. Kita kuliti karena kita belajarnya seperti kulit bawang, maka kita kuliti. Balik lagi 13 dan seterusnya, tamyiz lagi. Yang pertama tadi mau subsifat, yang kedua idofah, berikutnya tamyiz, jamid. Gitu. Nah, sekarang tamyiz, tadi tamyiz, sekarang tamyiz. Kalau tamyiz berarti hukumnya sama, mufrad, mansub, nakiro. Enak ini. Kalau gitu bedanya apa dong dengan 1-2? Nah, maka ketika dia bilang seperti itu, satuan puluhan berirofatah sama, kan gitu. Satuan dan pepuluhan memiliki gender bertentangan. Nah, ini aja bedanya. Ini bedanya. Bedanya kenapa dia bertentangan? Ingat aturan waktu 39. 3-9 di sini kan bertentangan nih. Mujakar dikasih tak marbutoh, mu'anat malah tidak. Karena apa? Aturannya harus berlawanan. Loh Pak, kok ini berlawanan? Kok ini di sini namanya bertentangan? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Cuma saya aja seingat-ingat saya ngetik. Bertentangan, berlawanan. Terus jangan diributkan, di sana berlawanan, di sini bertentangan. Gak usah sama itu, mau bertentangan kayak berlawanan, judulnya beda gitu aja. Antara satuan dan puluhan, gitu gendernya. Ya ini yang harus dihafal. Atau sama dengan yang 9, ambil. Jadi yang ini tidak perlu, yang ini sudah mafhum, yang ini sama dengan yang sebelumnya. Puluhan, adat puluhan dan ma'dud harus sama, kalau ini pasti. Karena itu aturan daripada tamyiz tadi, kan gitu. Dan jumlah bilangan harus ditulis mufrad. Ini juga tidak perlu karena sudah ada, begitu. Nah, maka ketika saudara lihat di sini, artinya gini,
Kenapa saya tulis ulang di sini jumlah bilangan ma'dud harus ditulis murud walaupun jumlahnya banyak gitu yang kita sebut sekarang kan 3, 4, 5, 6, 7 tetapi ma'dudnya ditulisnya sebagai mufrad gitu ya. Kenapa? Ini pun tadi kan di atas sebagai mufrad kan sekarang ini jamak kenapa dia tidak tulis jamak? Ini nih aturan ini yang penting. Dipakai karena dia mufrad maka kita pun harus ngikutin itu. Contoh 13 sampai 19 ya karena muzakkar maka ingat di sini asaro. Tapi karena si asaro harus bertentangan dengan si puluhan dengan satuannya, maka si satuannya menjadi salah satu yang diambil. Tapi karena mengikuti tamyid disamakan dengan asaro, semuanya harus patah. Salah sata asaro gitu. Arba'ata asaro semua sama asaro. Tetapi semuanya juga pakai tak untuk yang mujakarnya karena dia harus bertentangan begitu. Tetapi si asaro ini harus sama nanti dengan makdudnya. Begitu juga ketika nanti mu'anas. Yang mu'anas ini belakangnya tak harus sama nanti dengan makdudnya. Tapi karena si bilangan satuannya harus bertentangan, dipilihnya yang salasa, yang tidak ada tak marbutoh begitu. Kita ambil contoh di sini. Holaman, nah karena dia harus patah karena tamyiz. Holaman dan dia harus mufrad. Holaman dia mufrad, dia fathah. Tapi karena dia mujakar laki-laki, maka asaro juga laki-laki. Tetapi karena puluhan dengan satuan harus bertentangan atau berlawanan, maka yang dipilihnya yang ada tar ma'burto. Atau ini cukup dibaca dari ini 14. Arba'ata asaro. Gitu. 14 pulpen. Arba'ata asaro. Tetapi pengertiannya sudah jelas nih. Majalatan karena ada tak marbuto, maka yang dipilih di sini yang belakangnya tak marbuto. Yaitu untuk 14 tapi yang wanita. Arba'a asrota. Nah, ambillah arba'a asrotanya. Begitu. Kolaman lagi, tapi 15-nya. Ganti aja yang depannya doang. Homsatanya. Asaro kolamannya sama. Nih, asaro kolaman. Cuma 5-nya aja yang diganti. Homsata. 15 majalah. Homsa. Kenapa tidak pakai tak? Karena di sini sudah pakai tak bersama-sama di depan. Maka dia harus bertentangan. Jadi yang diambilnya homsa. Benarkah begitu? Saya ke 15 wanita. Homsa. Asrota. Begitu. Kemudian salasata asarotil midan 13 sama juga tinggal salasanya aja yang diganti. Karena tilmidan itu adalah laki-laki dari tilmidun dibuat jadi fathah tilmidan. Kemudian asaro juga laki-laki karena itu harus sama. Tetapi justru yang bertentangan adalah antara puluhan dengan satuan. Maka yang satuannya yang kemudian berubah harus berbeda. Itu jadi pakai tak marbuto. Nah, maka di sini kita lihat salasata adalah isim adat satuan berbentuk mu'anas, sedangkan kata asyaro di belakangnya adalah isim adat puluhan berbentuk muzakkar. Gender keduanya harus berlawanan, harus bertentangan. Karena madudnya nanti tilmidan berupa muzakkar, maka isim adat puluhan asaroknya gitu ya harus juga muzakkar yang berdempetannya itu karena itu tamyiznya di situ muzakkar karena harus sama dengan gender ma'dud aturannya. Tilmidan adalah isim ma'dud yang dihukumi mufrad, ingat, dan mansub begitu ya. Dia masuk karena dia tamyiz dan dihukumi mufrad. Ini aturannya begitu. Nah, jadi kalau gitu dari sejak 11 sampai 19 semua ditulisnya mufrad dia. Tetapi berbedanya kalau 1 dan 2 itu dibuat sama, puluhan dan satuan, sedangkan untuk 13 dan 19 diberlawanankan, dibertentangkan antara puluhan dan satuan. Itu aja beda. Tuh.
Mari kita ambil contoh 13 murid perempuan, Salasa, Asrota, Tilmidan, Tilmidatun yang tadi itu. Salasa isim adat satuan berbentuk muzakkar, gitu. Sedangkan kata Asrota adalah isim adat puluhan berbentuk muannats karena gender keduanya harus berlawanan. Mengapa itu dipilih? Karena makdudnya adalah tilmidatan berupa mu'anas. Ada tak marbutoh, maka isim adat puluhan asrota juga harus mu'anas. Karena harus sama dengan makdudnya. Tetapi tilmidan itu dibuat mansub dan mufrad. Dipilih. Ya. Berikutnya bilangan 20 sampai 90. Artinya apa? Artinya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, saya pisahkan dengan nanti yang menggunakan tambahan angka satuan. Kalau ini kalau semuanya cuma puluhan, pakai apa? Tamyiz juga. Pakai apa? Mufrad juga. Pakai apa? Mansub juga. Tuh, enak. Oh, ini masih nyambung nih. Sudah bertiga nih yang sama aturannya. Gampang. Karena dia itu makdudnya mufrad nakiro mansub itu, maka apa, saudara-saudara sekalian? Maka ini sebetulnya tidak perlu gitu. Ya. Kemudian di sini jumlah bilangan makdud harus ditulis mufrad, tidak perlu. Udah apa? Udah diwakili di sini, ya kan? Ini sudah diwakili oleh itu. Jadi kalau gitu tambahannya apa? Tambahannya adat. Nih adat, nih yang ini penting nih. Bilangan puluhan disamakan dengan jamak muzakkar salim. Nah, jadi pemanggilan untuk 20 pakai jamak muzakkar salim. Pemanggilan 30 pakai jamak muzakkar salim. Pemanggilan 40 pakai jamak muzakkar salim. Apa itu? Una. Masih ingat muzakkar salim? Una. Belakangnya una gitu aja. Pakai una. Kemudian yang kedua apa? Puluhan. Adat puluhan dan makdud. Ya si angka itu, si adat dengan makdud tidak harus sama. Jadi makdudnya itu terserah dia mau apapun, tetapi gendernya tidak harus sama. Sebagai contoh misalnya. Artinya apa? Artinya kalaupun di belakang atau makdudnya itu laki-laki ataupun perempuan, tetap aja hitungan puluhan mah una. Una itu siapa? Jamak muzakkar salim. Tetap aja laki-laki. Tidak harus diubah jadi sama-sama perempuan. Itu makanya disebut tidak harus sama. Begitu. Contoh nih. Isruna untuk 20. Salasuna, una, arbauna, khomsuna, situna. Gitu kan? Sabuna, semua una. Bagaimana dengan mu'anas? Sama, tidak ada bedanya. Isruna dan tentu. Sehingga saya kasih di sini, perhatikan antara muzakkar dan mu'anats sama persis. Karena aturannya di sini cuma satu, di jamak muzakkar salimkan. Titik. Gitu. Jadi mau mu'anas, mau muzakkar, di sini dikatakan lagi tidak harus sama dengan madud. Artinya ketika ketemu madud apapun, baik itu muzakkar maupun anas, tulisannya sama. Sebagai contoh, ja'a isruna tilmidan. Nah, ja'a ingat lagi tadi harus dicari fa'ilnya isruna tilmidan. Isruna tilmidan adalah 20. Ya. Karena di belakangnya tilmidan laki-laki gitu ya. Maka harus mufrad, harus apa? Lihat tetap dia mufrad. Oh, berarti memang tilmidan itu ya mufrad. Tilmidan. Dan karena dia bilang itu adalah tamyiz seperti tadi, maka fathah juga. Enak sekali, ini sama dengan yang tadi, nggak ada bedanya. Gitu ya. Tilmidan, isruna, ja'a. Oh, berarti 20 murid laki-laki, isruna tilmidan telah datang. Isruna adalah isim adat yang dihukumi rofa karena berkedudukan sebagai fa'il, pengganti huwanya si ja'a. Tanda rofanya dengan menggunakan una karena disamakan dengan jamak muzakkar salim, begitu, yaitu seperti di tabel.
Kata tilmidan adalah isim ma'dud yang dihukumi mufrad dan mansub. Maka tilmidan mufrad dan mansub. Begitu. Sehingga ketika dia harus berupa maf'ul bih, yaitu nasab, contohnya ro'a itu kembali lagi saya jadi fa'ilnya. Menjadi isrina. Loh, kok bukan isruna? Katanya tadi una. Una itu sebagai tanda jamak muzakkar salim, tapi rofa kedudukannya, posisinya, jabatannya. Rofa. Ya. Tapi kalau dia harus nasab, kalau dia harus jer, maka pakai ina. Masih ingat? Fa'ilun. Ya, masih ingat? Fa'ilani, fa'iluna. Ketika fa'ilin. Lihat lagi ke dinding di situ, jangan lupa. Fa'ilan, kalau itu kata. Tapi kalau diajar, fa'ilin, fa'ilani, fa'ilina. Masih ingat yang itu? Jangan lupa. Semua berhubungan kalau di KBI. Isrina. Nah, karena dia sebagai isrina itu adalah isim adat yang dihukumi nasab berkedudukan maf'ul bih, tanda nasab dengan menggunakan ina. Gitu. Kalau dia pakai nasab fa'ilan, fa'ilani, fa'ilina, itu nasab. Gitu. Jangan lupa lihat aja ke dinding, kan gitu. Makanya kalau saya suruh pasang di dinding, pasang. Jangan sok-sokan mau dihafal. Siapa kita ini, gitu. Kita udah tuwek-tuwek begini, nggak usah pakai belajar menghafal. Tempel di dinding aja. Gitu. Isrina karena disamakan dengan jamak muzakkar salim. Tetapi jamak muzakkar salimnya sebagai nasab. Gitu. Jamak muzakkar salim nasab. Maka ina. Begitu. Tilmidan adalah isim ma'dud yang dihukumi mufrad mansub, ya, sama dengan yang tadi. Oke, bagaimana kalau dia harus jar? Saya telah berjalan, contohnya sama persis, supaya tidak pusing, ma'rotu berjalan bersama 20, tapi di sini karena ma'rotu itu adalah sudah ada fa'ilnya, kemudian di sini juga dia bi-nya sebagai awamilul, maka berikutnya harusnya diajar isrina. Nah, ini jar. Karena diajar sama dengan fathah menjadi ina. Begitu. Sama juga muzakkar salim untuk jar. Fa'ilin, fa'ilani, fa'ilina, fa'ilina, isrina. Begitu. Maka kata tilmidan adalah kata ma'dud yang dihukumi mufrad mansub lagi. Tetap tilmidannya tidak berubah. Begitu. Nah, tinggal satu lagi nih. Bagaimana kalau di antara 20 ke 30, antara 30 ke 40, di tengah-tengahnya 21 sampai 99, ternyata alhamdulillah hukumnya sama. Ma'dudnya itu mufrad nakiro mansub pakai tamyiz. Ternyata ringan. Yang pertama mau subsifat, yang pertama, yang kedua dia menggunakan idofah, sisanya ini tamyiz semua 4 yang tersisa. Enak sekali ya, gitu, sederhana. Si tamyiz ini kalau kita lihat di sini, yang ini nggak perlu, kan udah ada tuh di atas. Yang penting dihafal yang di atas saja, ya. Tetapi di sini ada sedikit aturan karena ada 2 angka, ada bilangan dan satuan, ada satuan dan puluhan. Menggunakan satuan dan puluhannya itu atop maktub, apa itu? Pakai bilangan waw, pakai kata dan, gitu aja. Ingat tadi apa namanya? Saya katakan bahasa Jerman aja 32 dibacanya 2 dan 30. Kalau bahasa Arab nanti juga sama di sini. 23 salah satu wa. Ada wa. Nah, wa-nya itu tujuannya adalah mau mengatakan satuannya ini dan puluhan gitu, maksudnya mau gitu. Di sini tetapi satuan dan puluhan irobnya harus sama karena di situ dihubungkan dengan atop maktub. Atop maktub itu kan harus sama.
Itu harus sama. Ada atop maktub itu, ada wa itu harus sama. Itu sebetulnya tidak dihafal juga tidak perlu. Asal saudara tahu yang ini. Pakai adatnya mengikuti atop maktub. Udah cukup. Jadi pakai wa. Pakai wa. Dan wa-nya itu di depan dan di belakang wa harus sama i'rabnya. Kemudian bilangan puluhan tentunya harus sama dengan jamak muzakkar salim, sama dengan apa ini kalau begitu? Ini sama tadi dengan cerita 20-an, puluhan itu, gitu. Jadi sebenarnya bukan tambahan itu. Ya. Barusan sudah diterangkan. Nah, tinggal mungkin yang harus saudara pikirkan ini gender. Ketika 1-2 ingat ke atas. 1-2 itu selalu sama. Tapi ketika 3-9 harus bertentangan, berlawanan, bertolakan. Itu sama dengan pelajaran di atasnya. Ya. Sedangkan yang ini berikutnya ini tidak perlu karena sudah ada madud harus mufrad karena sudah ada aturannya di mana di sini mufrad mansub begitu. Ya. Sehingga gampang ini kalau saudara membaca ini contoh-contoh 21 wahidun 1 dan isruna 20 gitu. 1 dan 20 bahasa Arabnya gitu. Wahidun wa isruna. Wahidun wa isruna. 1 dan 20. Bahasa Indonesia 21. Isnani wa isruna. Isnani 2 dan isruna 20. Jadi 2 dan 20. Jadi 22. Begitu. Salah satu. Nah, di sini nih. Salah satun. Nah, ini salah satun sekarang dipakai tunnya. Salah satun wa isruna 3 dan 20. Arbaatun wa isruna 4 dan 20. Jadi 24. Homsatun wa isruna 5 dan 20. Jadi 25. Gitu. Dan seterusnya ke bawah sampai 99. Tis'atun 9, watis una dan 90 menjadi 99. Nah, karena tadi ada aturan bahwa yang muzakkar itu tanpa tak marbuto, sedangkan yang mu'anas di sini pakai tak marbuto. Itu. Di bagian satuannya saja. Kalau yang puluhan kan tadi sudah dijelaskan. Puluhan tetap jamak, tetap isruna. Jadi belakangnya ini tidak berubah. Sama isruna. Yang berbeda cuma apa? Cuma depannya doang. Wahidatun, isnatani, kemudian salah satun. Ada taknya. Arbaun, homsun gitu ya. Nah, kenapa yang muzakkar ini ada tak marbuto sedangkan yang mu'anats tidak? Karena lihat di atas, lihat di sini. Di sini, nah, untuk 3 dan 9 harus bertentangan, untuk 1 2 tidak. Balik lagi ke sini. Oh iya, begitu ya. Di sini di yang 2 pertama ini ada tun, ada taknya isnatani wahida itu tun pakai tamar butuh sedangkan 3 sampai 9 kalau contoh-contoh yang 3 sampai 9 semua pakai tun tidak pakai tak marbuto begitu karena harus bertentangan nanti dengan apa bertentangan dengan madudnya sendiri nanti mu'anas kan maka dia harus bertentangan gitu. Nah maka kita ambil contoh di sini. Ketika kolaman, masih ingat kolaman? Itu adalah pulpen. Ya. Tapi mau pulpennya itu 21, maka harus ditulisnya 1 dulu. Nah, tapi kalau 1 itu harus bertentangan dengan si kolaman. Nah, kalau kolaman itu adalah laki-laki, maka pasti di sininya pakai wahidun gitu. Sorry, sebentar 1 lihat di sini.
Harusnya mana 21? Mana ini? Wahidatun. Sorry. Ya, ini wahidun, dia laki-laki. Ya, 21. Mana wahidun? Wahidun. Nah, ini. Wahidun laki-laki 21. Jadi 1 dan 20. Wa isruna. Wanita. Mu'anas. Majalatan. Maka di sini wahidatan. Wa isruna. Jadi 1 dan 20 majalah. Begitu juga ketika 31 di sini kolaman tetap sama, wahidun juga, cuma belakangnya 30-nya yang berubah. Salasuna gitu. 31 majalah, wahidatun majalatan gitu, sama-sama tak marbutoh. Kemudian sekarang ini harus berbeda sehingga di sini wasalasuna pakai una begitu ya. Maka kalau kita ambil contoh di sini jaat, kembali lagi jaat ada tak di sini, ada apa ini? Ini berarti perempuan, berarti hia ya. Karena apa? Rupanya dipakai untuk si tilmidan gitu. Tilmidan siapa? Murid perempuan. Murid perempuan kenapa? Dia telah datang. Berapa? 29. Kenapa? Dimulailah dengan 9 tisunnya 9 wa isruna gitu. Wa isruna 20. Jadi 9 dan 20 murid perempuan telah datang gitu. Isruna adalah isim adat yang dihukumi rofa, walaupun rofa berkedudukan dia maktum pada tisun gitu, yang berkedudukan rofa sebagai fa'il. Ya, jadi isruna ikut kenapa? Tandanya rofa, tisun menggunakan domah u. Kata isimnya mufrad, tisun, bukan tisan, bukan tisin, tetapi tisun karena jaat ya, tisun. Wa isruna tilmida. Sementara tanda rofa untuk kata isruna menggunakan una karena tadi sudah ada aturannya jamak muzakkar salim. Tilmidatan adalah isim ma'dud yang dihukumi tetap mufrad mansub ya. Dia tidak atau disamakan dengan yang sebelum-sebelumnya aturan. Kemudian kalau ro'a itu saya sudah ada rofanya, berarti yang berikutnya adalah tis'an. Lihat. Tis'an, kenapa an? Karena dia nasob. Isruna, wa isruna. Jadi isrina adalah isim yang dihukumi nasob. Kenapa dia juga jadi isrina, bukan isruna? Karena si isrina harus sama dengan tis'an. Karena dia adalah atop maktub, ada wawu. Karena atop maktub, maka apabila tis'an itu sebagai maf'ul, tis'an ini sebagai maf'ul, maka dia adalah nasob. Karena dia nasob, wa isrina ini pun harus nasob karena atop maktub begitu. Karena ada waw. Tis'an wa isrina. Nah, tis'an wa isrina ini adalah artinya 9 dan 20. 9 dan 20 apa? Tilmidan. Tilmidan itu anak atau perempuan atau murid perempuan. Nah, semua kesatuan dari sini sampai kemari itu adalah sebagai maf'ul bih dan statusnya dihukumi sebagai mansub gitu. Ro'a itu di mana tu-nya adalah fa'ilnya saya. Begitu. Berikutnya juga marortu. Nah, ingat lagi tadi ada bi tisin. Nah, jadi tadi tisun, tisan, tisin. Tisun, tisan, tisin. Sama-sama 9 gitu. Sama 9-nya mah. Gitu, 9. 9 dan berapa? Dan wa isrina. Isrina 20. Dan 20 berarti ini 29. 29 siapa? Tilmidan, murid perempuan. Ngapain? Maroktu. Saya melihat, saya berjalan, saya bertemu.
sorry ya, gitu.